Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat yang suka berkebun dan bercocok tanam pasti pernah mengalami daun tanaman yang ditanamnya itu menguning, rontok, bahkan tanamannya menjadi mati. Baik tanaman apa saja, tanaman hias, tanaman bunga, tanaman buah, cabai, tomat, terong, mangga, alpukat, pepaya, atau apa saja. Nah, kejadian daun menguning ini mungkin terdengar sepele karena memang bisa juga disebabkan oleh faktor umur dari daun itu sendiri. Jadi secara alami daun akan gugur ketika dia sudah tua. Tetapi sebenarnya ada banyak sekali, sekitar 8 atau 9 faktor yang bisa menyebabkan kenapa tanaman itu daunnya menguning, rontok, dan mati. Nah, pada kesempatan kali ini saya berharap para sahabat menonton video ini sampai selesai dengan sabar, karena topik ini walaupun terdengar sepele tetapi ini penting sekali dan saling berkaitan. Karena pada kesempatan kali ini, dalam satu video, kita akan belajar sekaligus tentang bagaimana cara menilai akar, melakukan repotting, memberikan pestisida, memberikan pemupukan, penyiraman, kemudian membuat media tanam, dan lain sebagainya. Saksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih, Assalamualaikum. Sahabat, hal yang pertama yang bisa menyebabkan kenapa daun tanaman itu menguning dan rusak dan bisa mati adalah kelainan pada akar atau gangguan pada akar. Gangguan pada akar itu biasanya dibagi menjadi dua bagian besar yang paling sering saya perhatikan. Yang pertama adalah akar yang busuk karena terkena jamur, dan yang kedua adalah akar yang terlalu padat seperti ini. Jadi kalau kita misalnya menanam tanaman yang di pot ataupun di polybag, pada jangka waktu tertentu biasanya daun-daunnya itu bisa menguning padahal kita sudah memberikan penyiraman, pemupukan, dan perawatan yang wajar. Ternyata ini bisa disebabkan karena akar yang sudah sangat padat, dan ini akan membuat tanaman sulit untuk mendapatkan unsur hara dan menyerap nutrisi, kemudian mendapatkan aerasi dan oksigen yang cukup, sehingga tanaman akan menjadi menguning. Nah, cara untuk mengatasinya adalah kita melakukan repotting atau pemindahan pada pot yang lebih besar. Kalau misalnya sahabat tidak mempunyai pot yang lebih besar, sahabat bisa melakukan pruning akar. Jadi misalnya akar-akar yang seperti ini kita lakukan pemotongan nanti. Ya, kita lakukan pemotongan. Ini bisa kita lakukan pada hampir semua tanaman ya. Tanaman anggrek, tanaman apa saja. Nah, ini kalau misalnya kita tidak mempunyai misalnya tempat yang lebih besar untuk menanam tanaman ini, kita bisa melakukan pruning akar namanya, yaitu akarnya kita potong, kita kurangi media tanam, kemudian kita tanam di tempat yang lama. Ya, tetapi kalau misalnya kita mempunyai pot yang lebih besar, kita tinggal memindahkan, menanam di pot yang lebih besar. Misalnya seperti ini ya. Ini sahabat bisa lihat. Nah, ini tadi sebagai contoh sudah saya pruning, tapi sebenarnya kalau kita misalnya hanya memindahkan saja, kita tidak perlu melakukan pruning ya sahabat ya. Kita tinggal pindahkan. Nah, ini adalah tips yang pertama untuk mengatasi akar yang terlalu padat dan berlebihan. Kemudian, kadang-kadang kita juga bisa mendapatkan permasalahan akar di mana akar mengalami kebusukan. Ini bisa terjadi pada tanaman apa saja sebenarnya, tetapi saya ingin mencontohkan pada tanaman anggrek ya. Nah, anggrek yang seperti ini kan biasanya dia akan menguning, kemudian bisa mengalami kematian. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah periksa akarnya. Nah, misalnya ini kita lihat, ini sebentar saya buka ya karena kotor. Nah, yang paling sering menyebabkan, nah ini sahabat bisa lihat ya, misalnya tanaman hias atau tanaman apa saja yang ada di rumah, kalau dia misalnya daunnya menguning tetapi tidak ada hama, perhatikan, jangan-jangan akarnya seperti ini ya. Jadi kalau akar yang seperti ini kan memang sudah pada busuk ya sebagian. Nah, caranya itu adalah sebentar kita harus melakukan sterilisasi dulu ini alat ini, karena tadi sudah dipakai ya. Nah, pada serangan jamur pada akar yang menyebabkan busuk, kita perlu menyiapkan gunting yang steril. Kita potong saja bagian-bagian akar yang memang sudah busuk ya.
jangan lupa harus bekerjanya dengan steril. Guntingnya tadi disemprot dengan alkohol ya, dibersihkan, dicuci dulu. Nah, misalnya setelah kita buang akar-akarnya, kemudian ini sebelum kita tanam lagi, kita rendam ke dalam larutan air sekitar 1 atau 2 liter yang kita berikan sekitar setengah sendok fungisida. Di sini kita pakai antrakol. Nah, teknik ini bisa kita lakukan pada tanaman apa saja. Misalnya kalau kita mendapatkan tanaman hias di halaman, dia daunnya busuk, menguning, rontok, tetapi tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada serangan hama dan yang lain-lain, jangan-jangan akarnya, periksa akarnya. Kalau terlalu padat, lakukan repotting. Kalau misalnya kita memasang pada pot yang sama besar, akarnya dikurangin, tambah media tanam yang baru, ditanam di pot yang sama ukurannya. Tetapi kalau misalnya kita punya pot yang lebih besar, kita bisa pindahkan ke pot yang lebih besar dengan media tanam yang baru. Tetapi kalau misalnya kita mendapati akar-akar yang busuk seperti tadi, misalnya pada tanaman apa saja, potong akar-akar tersebut, kemudian lakukan perendaman sekitar 15-30 menit pada air yang kita berikan fungisida. Mereknya boleh apa saja, tapi kalau kita di sini pakai antrakol ya, karena harganya murah tetapi bagus ya. Ini adalah kemudian setelah ini kita bisa tanam di tempat yang baru. Usahakan jangan di tempat yang lama, karena biasanya ini sudah mengandung spora jamur yang bisa menyebabkan busuk akar. Ya, jadi kalau ini saya bilang, ini sebaiknya kita sterilisasi lagi kalau memang kita mau pakai ya tempat yang lama. Tetapi kalau misalnya tidak mau dipakai ya dibuang saja. Karena kalau kita pakai lagi nanti jamurnya akan bisa tumbuh lagi pada tanaman yang baru. Itu adalah tips bagaimana mengatasi layu ataupun kuning pada daun pada tanaman-tanaman yang diakibatkan kesalahan atau kelainan pada akar. Ini adalah poin yang pertama. Sahabat harus sabar karena ini banyak sekali poin-poinnya, tetapi mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kita saksikan poin selanjutnya ya. Faktor kedua yang bisa menyebabkan kenapa daun tanaman menjadi kuning dan rontok adalah transplant shock. Yaitu artinya adalah tanaman-tanaman yang baru kita pindah. Misalnya seperti tadi, kita melakukan repotting, ataupun kita menanam di pot yang lain ataupun di tanah, tanaman yang baru dibeli ini, baru dibeli di toko, bagus, subur, tetapi setelah kita tanam, menguning dan mati. Ini adalah stres pada tanaman yang baru ditanam. Nah, cara mengatasi daun kuning karena stres pada pasca penanaman yang baru adalah dengan menempatkan pohon yang baru kita tanam ini di tempat yang teduh. Jangan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Jadi ini sekitar 1, 2, atau 3 minggu sampai misalnya daunnya itu beradaptasi, yaitu misalnya daunnya menjadi lebih segar, ada muncul tunas baru, maka kita letakkan di tempat yang semestinya. Kalau yang suka panas, ditempatkan di yang panas. Kalau yang tidak suka panas, ditempatkan di tempat yang teduh. Nah, kemudian tips lain untuk mengatasi stres pada tanaman yang baru ditanam adalah, dan yang ini belum diketahui banyak oleh para sahabat, adalah memberikan magnesium sulfat atau garam Inggris ya. Dosisnya sekitar 1 sendok makan biasanya, 1 sendok makan untuk 2 liter lah, kurang lebih 1 atau 2 liter air. Kemudian ini kan dia gampang larut ya, garam Inggris ya. Kemudian kita berikan penyiraman pada tanaman yang baru kita tanam. Biasanya tanaman apa saja yang mengalami stres, kalau kita berikan garam Inggris ini sekitar seminggu sekali, dia akan bagus menjadi hijau kembali. Nah, pemberiannya juga selain bisa disiram, dia juga bisa disemprotkan pada daun-daun yang menguning. Ini adalah faktor kedua yang bisa menyebabkan kenapa daun menjadi kuning, yaitu stres pada pasca penanaman dan cara penanganannya. Kita masuk ke poin yang ketiga. Faktor yang ketiga sahabat, yang bisa menyebabkan daun menjadi menguning, pohon menjadi mati adalah kesalahan penyiraman. Ada 2 kesalahan biasanya. Tanaman yang terlalu banyak disiram atau tanaman yang kurang disiram. Sebenarnya sebagai seorang yang misalnya hobi berkebun, kita harusnya memang mempunyai alat soil tester ya, yang bisa mengukur kelembapan tanah. Tetapi kan tidak semua orang punya dan ada di rumahnya alat untuk mengukur kelembapan tanah ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan jari kita. Jadi misalnya gini, kalau ada daun yang menguning, kita periksa dengan ujung jari kita. Kalau misalnya dia terasa lembab, maka kemungkinan daun menguningnya itu karena kebanyakan air, jadi harus dikurangi penyiramannya. Tetapi kalau dia terasa kering sekali, maka kemungkinan ini adalah karena faktor kekurangan air, jadi kita harus melakukan penyiraman. Tetapi idealnya memang sebenarnya kalau kita hobi berkebun di rumah, sebaiknya kita mempunyai alat untuk mengukur pH dan kelembapan dari tanah, agar kita jangan sempat salah ya. Nah, kita juga
kalau sering melakukan menanam tanaman atau berkebun di rumah, lama-lama insting akan terasa. Jadi ada memang beberapa jenis tanaman itu dia menyukai penyiraman yang setiap hari misalnya, tetapi ada beberapa tanaman yang mungkin perlu disiram hanya cukup 2-3 hari sekali. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini selain kita bisa bertanya kepada orang yang sudah lebih dulu melakukan budidaya tanaman tersebut, akan juga terasa sesuai dengan pengalaman ketika kita melakukan budidaya berkebun tersebut. Nah, satu lagi faktor yang keempat, kenapa tanaman yang kita tanam itu tumbuh daunnya menguning, kerdil, bisa mati. Ini karena faktor pH tanah. Nah, kita sudah pernah belajar cara membuat media tanam agar gembur, pH-nya netral. Itu bagus sekali, bisa kita gunakan pada hampir semua tanaman, misalnya tanaman buah mangga, kelengkeng, rambutan, pepaya, ataupun tanaman bunga, ataupun tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, terong, cabai, dan segala macam sudah saya buatkan cara membuat media tanamnya. Silahkan lihat di link deskripsi. Saya pikir itu bermanfaat sekali. Nah, saya ingin menekankan kesalahan membuat media tanam ini, yaitu biasanya yang paling sering saya perhatikan kenapa daun menjadi kuning, tanaman menjadi rontok, itu adalah apa? Karena dua biasanya yang saya perhatikan, yaitu yang pertama adalah pH yang tidak netral. Jadi pH itu kan biasanya media tanam diinginkan sekitar antara 6 ke 7. Yang paling bagus itu 6,5 agar penyerapan nutrisi dan unsur hara itu menjadi bagus pada tanaman. Tetapi kalau misalnya pH-nya terlalu basah di atas 7 ataupun terlalu asam di bawah 6, maka tanaman akan sulit tumbuh, tumbuhnya kerdil atau daunnya kuning, bahkan bisa mati. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya adalah kita menggunakan soil tester. Alatnya bisa dibeli online, harganya bervariasi, ada yang sekitar 30-40 ribuan, ada yang agak mahal, terserah para sahabat mau beli yang mana ya. Nah, kalau misalnya kita hendak menanam, biasakan kita mengukur pH tanah itu sendiri. Ataupun kalau misalnya kita mendapatkan tanaman yang kita tanam itu daunnya menguning, sementara tidak ada hama, pemupukan sudah bagus. Jangan-jangan ini masalah di pH. Nah, kalau misalnya masalahnya memang di pH, kalau dia pH-nya kurang dari 6, terlalu asam, maka kita bisa memberikan kapur pertanian atau kapur dolomit. Yang kita bisa juga menggantikan kapur dolomit ini dengan bubuk cangkang telur ataupun kapur yang biasa dipakai untuk menulis di papan tulis. Nah, ini bisa kita pakai sebenarnya. Kalau hanya untuk skala di pot, nah ini bisa kita pakai kapur seperti ini. Ini misalnya ya, kapur, aduh ini udah patah-patah ya. Nah, kapur seperti ini kita bisa masukkan 2 atau 3 kita tanam di dalam media tanam, ataupun misalnya kita giling, kita tabur, kita campur dengan media tanam. Ini cara mengatasi kalau pH media tanam terlalu asam. Bisa juga dengan kapur dolomit tadi ya. Nah, kalau misalnya pH-nya terlalu basah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi pH tanah yang terlalu basah, kita bisa menambahkan bubuk belerang. Belerang yang bongkahan itu kita giling, kemudian kita taburkan, kita campurkan. Ataupun kita juga bisa memberikan pupuk organik seperti pupuk kompos ataupun pupuk kandang, kita campurkan pada media tanam. Nah, dengan mencampurkan bahan-bahan tersebut, perlahan-lahan pH media tanam ini akan menjadi netral. Dan ini penting sekali agar bercocok tanamnya menjadi berhasil. Ini adalah faktor yang keempat. Kemudian kita masuk ke faktor selanjutnya ya. Faktor yang kelima sahabat adalah faktor serangan hama. Nah, serangan hama sudah bisa dipastikan akan dapat menyebabkan daun menjadi kuning, rusak, dan tanaman bahkan bisa menjadi mati. Jadi hama-hama yang biasanya bisa menyebabkan gangguan pada tanaman itu adalah biasanya serangga, yaitu apit, kutu kebul, trip, dan segala macam ya. Ataupun misalnya semut yang bisa membawa virus-virus tertentu sehingga tanaman menjadi kuning dan mati. Bisa juga hama ini dalam bentuk jamur. Nah, para sahabat, sebenarnya ada banyak cara bagaimana cara kita untuk mengatasi hama pada tanaman. Ini pada tanaman apa saja ya, misalnya tanaman terong, tomat, tanaman buah jeruk, mangga, alpukat, pepaya, ataupun tanaman bunga seperti mawar dan yang lain-lain. Nah, sahabat bisa menggunakan obat-obatan yang kimia ataupun obat-obatan yang organik. Nah, kalau untuk yang kimia, kalau saya boleh mengusulkan ya, kita pakai 2 ini sudah bagus sekali. Untuk tanaman apa saja bisa. Kita pakai fungisida yang kontak untuk jamur ya, fungisida yang kontak Antrakol. Yang sistemik kita pakai Amistar Top. Mereknya boleh apa saja, tapi ini saya tunjukkan merek yang kita pakai di sini bukan promosi, cuman agar para sahabat bisa tahu
gampang memakainya. Ini kita bisa pakai pada hampir semua tanaman ya. Kemudian kalau untuk mengusir serangganya, kita pakai 2 jenis biasanya. Kita selang-seling seminggu sekali, yaitu yang golongannya imidacloprid, misalnya Trigin, ataupun Abamectin, misalnya Demolis. Ini kita selang-seling seminggu sekali. Kemudian fungisidanya juga kita selang-seling seminggu sekali. Insya Allah, mudah-mudahan tanaman-tanaman yang kita tanam apa saja jenisnya itu aman. Tapi kalau para sahabat yang sangat ingin berkebun secara organik, sebenarnya saya sudah membuatkan bagaimana cara membuat pestisida organik. Kita mempunyai 2 pestisida organik yang sangat favorit. Videonya saya sertakan di link deskripsi, bisa dilihat ya. Pestisida yang pertama itu adalah gabungan antara bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan tembakau. Ya, ini kita blender halus, kemudian kita campur dengan air dan kita semprotkan kepada tanaman agar hamanya mati. Kemudian yang kedua, juga favorit dan sangat ampuh sekali, bahkan virus juga bisa disembuhkan ya dengan ini, yaitu dengan gabungan antara kunyit, kapur sirih, dan daun yang pahit. Yang paling bagus itu daun mimba ya, daun mimba, ataupun bisa juga daun yang lain, daun pepaya atau daun pahit, daun sambiroto, boleh ya. Nah ini kita blender halus, kita campur, kita kasih bahan perekat, misalnya lidah buaya, atau 1 atau 2 tetes saja deterjen, sabun cair, untuk supaya dia bisa melekat lebih lama pada tanaman. Kemudian kita semprotkan. Nah catatannya, untuk menyemprot ini kita harus jangan pada siang hari, karena tanaman bisa terbakar. Penyemprotan harus bertahap, kita semprot sedikit pada 1 atau 2 tanaman. Kalau dia terlihat gosong atau terganggu, kita harus encerkan bahannya tadi. Tapi kalau misalnya dia tidak ada masalah, ini bisa kita berikan langsung. Dan satu lagi catatannya, kita tidak boleh menyimpan pestisida ini lebih dari 3 hari. Kalau dia sudah berhari-hari kita pakai, nanti dia bisa menjadi racun, bukan menjadi obat. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan tonton pestisida organik, sudah saya buatkan ya. Saya mencontohkan pada tanaman cabai pada waktu itu, tapi sebenarnya kita bisa pakai pada semua tanaman yang kita tanam di halaman. Aduh, saya mohon maaf, ini saya memang agak belibet ngomongnya karena saya pingin durasinya jangan terlalu panjang, tetapi topiknya sangat banyak. Sahabat bersabar ya, ini ada beberapa informasi penting lagi, yaitu faktor ke-6, yaitu tentang kenapa daun menjadi menguning adalah kesalahan pemupukan. Ini merupakan kesalahan yang sering dialami oleh para pemula terutama, karena dia ingin bersemangat sekali agar tanamannya cepat tumbuh, maka dia memberikan pemupukan tuh jor-joran, banyak, apa saja dibeli dikasih, apa dibilang orang di video, apa dibilang langsung dipraktekkan. Ini sebenarnya keliru. Jadi harus kita bersabar ya sahabat ya. Saya sudah membuatkan video cara pemberian pupuk yang organik maupun pupuk yang kimia. Di situ sudah dijelaskan, misalnya seperti NPK ini. Ini dia tidak usah terlalu banyak-banyak, per liternya dia hanya cukup sekitar 2 gram. Jadi kalau kita ambil 1 sendok makan, ini kita mencampurnya dengan air 3-5 liter. Nah, air 3-5 liter yang kita kasih 1 sendok makan NPK ini kita ambil sekitar 250 cc atau 1 cup botol mineral, atau sampai 500 cc kalau pohonnya besar per tanaman. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai banyak-banyak sekali, karena kalau banyak sekali bukannya tanamannya subur, nanti tanamannya malah gosong dan mati. Cara pemupukan yang benar sesuai dosis ada saya sertakan di link deskripsi, silakan dilihat. Kalau saya di sini lebih menginginkan lebih sering mempraktekkan pemupukan dengan dosis yang kecil, tetapi dia terus menerus seminggu sekali. Jadi tanaman itu walaupun dia mendapatkan unsur haranya sedikit, tetapi dia continue. Dan ini saya pikir jauh lebih bagus dibanding kalau kita langsung kasih banyak tetapi jarang-jarang. Ini bahkan bisa berbahaya, bisa menyebabkan overdosis, bisa menyebabkan daun kuning dan tanaman mati. Silahkan lihat di link deskripsi sekali lagi tentang pemupukan baik yang kimia maupun yang organik. Ini adalah poin yang ke-6. Kemudian poin yang sangat penting menurut saya, dan ini juga tetapi agak rumit ya, nanti mungkin saya akan sertakan dalam videonya tentang gambar-gambar yang lebih jelas. Saya tadi sudah mengumpulkan beberapa daun sebenarnya. Daun yang menguning karena kekurangan unsur hara. Jadi unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan unsur-unsur hara lainnya itu, kalau terjadi defisiensi atau kekurangan pada tanaman yang kita tanam, maka ditandai dengan daun yang biasanya menguning. Nah, polanya itu berbeda-beda. Kalau misalnya kekurangan unsur nitrogen, nah ini misalnya saya bandingkan ya, ini adalah daun yang normal,
Dan ini adalah kekurangan unsur nitrogen. Pada kekurangan unsur nitrogen itu biasanya daun itu menjadi hijau muda ataupun kuning. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, kalau misalnya pada kekurangan unsur kalium dan fosfor, biasanya dia juga sama, dia mengalami kekuningan, tetapi biasanya daunnya akan menjadi gelap lebih dulu. Dia biasanya berwarna seperti ungu pada pinggiran daun, kemudian daunnya akan menguning, mengering mulai dari ujung-ujung nanti dia biasanya seperti ini. Nanti saya juga tunjukkan, saya cari lagi ya, nanti saya tunjukkan agar sahabat bisa membedakan kekurangan nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalau misalnya dia kekurangan kalsium, biasanya daunnya itu menjadi tidak beraturan, kemudian dia mengalami kekuningan dan nekrosis. Dan biasanya ditandai juga kalau misalnya kekurangan kalsium, selain daunnya menguning dan rusak, buah-buahnya itu, bunga-bunganya menjadi rontok. Yang paling khas itu adalah misalnya tomat yang kita tanam, yang ujungnya menghitam itu adalah kekurangan kalsium. Kalau misalnya kita kekurangan magnesium, misalnya magnesium dan belerang ya, biasanya akan terjadi kuning juga, tetapi biasanya dia kuningnya itu hampir seperti ini ya. Nah ini, jadi dia di tengah daun, di batang-batangnya ini dia masih hijau, tetapi antar pena ini, antar batang ini dia menjadi kuning seperti ini. Nanti saya tunjukkan juga. Nah, cara untuk mengatasi bagaimana kekurangan unsur hara ini adalah sebenarnya kita memang seperti tadi, idealnya kita harus tahu, oh ini kurang unsur haranya apa. Nah, kita harus mengetahui polanya seperti apa. Nah, dengan mengetahui pola tersebut, kita bisa memberikan pupuk yang sesuai. Misalnya kalau dia kekurangan unsur nitrogen, mungkin kita bisa memberikan pupuk urea. Ya, tetapi kalau misalnya kekurangan unsur fosfor dan kalium juga, kita bisa memberikan pupuk NPK. Atau kalau kita misalnya ingin memberikan pupuk yang organik, kita bisa memberikan kompos sebenarnya. Kompos itu dia kandungan NPK dan unsur mikronya sudah lumayan tinggi. Dan dikatakan kompos cacing itu atau vermikompos itu merupakan kompos yang paling sangat bagus sekali untuk mengatasi tanaman yang menguning karena kekurangan unsur hara makro dan mikro. Nanti saya tunjukkan contoh vermikompos yang bisa dibeli di online ataupun apa di video ini ya. Saya pikir itu adalah kekurangan unsur hara. Mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya, karena ini topiknya sangat luas dan hampir menyeluruh, hampir mencakup seluruh ilmu bercocok tanam sebenarnya, karena saling berkaitan. Jadi mungkin dalam satu kesempatan video ini akan sulit bagi saya untuk bisa menjelaskan semuanya. Jadi silakan ditanyakan saja kalau ada yang kurang jelas untuk ditanyakan. Kemudian untuk yang ketujuh tadi ya, yang kedelapan. Nah, yang kedelapan ini adalah kesalahan penempatan tanaman yang kita tanam. Nah, beberapa tanaman itu dia membutuhkan paparan matahari yang banyak, tetapi beberapa tanaman dia tidak tahan terhadap paparan matahari yang banyak. Jadi kita juga memang harus mempunyai pengetahuan. Jadi misalnya seperti ini ya, anggrek-anggrek ini sengaja kita taruh kemarin di tempat yang panas. Dia gosong karena memang dia seharusnya ditempatkan di tempat yang teduh. Walaupun dia memang bisa di tempat yang panas, dia harus dilakukan adaptasi dulu bertahap. Jangan gujuk-gujuk kita letakkan di tempat yang panas. Nah, sahabat harus bisa paham, beberapa tanaman itu dia suka dimasukkan indoor atau di tempat teduh, tetapi beberapa tanaman dia suka di tempat yang terkena cahaya matahari. Karena kalau kesalahan penempatan, misalnya tanaman yang harusnya kena matahari dia di tempat teduh, dia akan kuning daunnya. Sebaliknya kalau misalnya dia harus jadi teduh di tempat yang panas, dia akan kuning juga. Nah, itu adalah tips yang ke-9. Kemudian saya pikir itu semua sudah saya jelaskan. Kalaupun ada yang ketinggalan atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan beberapa video yang bermanfaat mendukung keterangan video ini saya sertakan di link deskripsi, silakan dilihat. Kalau sahabat merasa ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan sahabat, bantu kami untuk biar lebih semangat lagi mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Bantu kami dengan menekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng ya, agar kami bisa membuat video yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Kemudian terakhir mungkin saya takut lupa tadi, mungkin adalah tentang media tanam. Tadi saya lupa menjelaskan. Sebenarnya media tanam ini seperti ini ya. Ini mohon maaf nih. Nah, seperti ini bisa dilihat di kamera. Ini juga bisa menyebabkan daun kuning kalau misalnya dia jenuh. Nah, terlalu padat seperti ini, dia tandanya ketika kita siram, air tidak segera kering. Nah, ini tandanya bahwasanya media tanam ini terlalu padat. Ini juga
salah satu masalah yang bisa menyebabkan tanam menjadi kuning. Nah, media tanam yang terlalu padat, dia akan menyebabkan kerusakan. Begitu juga kalau sangat longgar sekalipun, dia tidak menyimpan air misalnya, juga akan menyebabkan kekeringan. Mungkin tipsnya, kalau misalnya kita mendapatkan media tanam seperti ini, kita harus pindahkan ke pot yang lain dengan membuat media tanam yang poros seperti yang sudah kita ajarkan pada video sebelumnya, dilihat di link deskripsi. Atau kalau misalnya sebaliknya, misalnya kita mendapatkan media tanamnya ini sangat kering sekali, selalu kering, kehabisan kekeringan, maka cara untuk mengatasinya, tanaman agar tetap lembab, bisa mendapatkan nutrisi air yang cukup, kita bisa menambahkan kokopit sebagian, nggak usah terlalu banyak pada media tanam. Inilah fungsinya kokopit, tapi jangan terlalu banyak ya. Saya tidak terlalu suka menggunakan kokopit yang banyak karena dia menyimpan air dan bisa menyebabkan jamur pada akar. Tetapi pada tanaman yang memang menyukai air, misalnya beberapa tanaman hias suka yang agak lembab, kita boleh memberikan kokopit. Saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, saya mohon maaf sekali. Saya sudah sebenarnya berusaha ingin menyampaikannya, tetapi karena memang waktu yang terbatas, saya sudahi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.